Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Biologi 1 kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kualitas air sungai, hulu sungai Berantas, dan Waduk Batujai di Lombok Tengah, ditinjau dari keanekaragaman makrovertebrata. Untuk kurang lingkupnya, untuk pembahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian makroinvertebrata. Yang kedua, makroinvertebrata sebagai bioindikator kualitas air. Yang ketiga, perhitungan klasifikasi kualitas air berdasarkan nilai FBI. Yang keempat, analisis. Dan yang kelima, kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Karini Marisa Ranaka Putri dengan RP 25/2020-006. Saya akan menjelaskan tentang pengertian makroinvertebrata. Makroinvertebrata adalah salah satu indikator biologi air yang banyak digunakan sebagai kajian yang terintegrasi dengan tentang kualitas air sungai. Yang kedua itu mengetahui perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia dan merupakan salah satu bioindikator kesehatan lingkungan akuatik. Selanjutnya, komponen biotik pada ekosistem perairan yang dapat menggambarkan kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Yang kedua itu makroinvertebrata sebagai bioindikator kualitas air. Yang pertama itu peka terhadap perubahan lingkungan sehingga spesies di dalam air dapat dianalisa untuk memberikan gambaran tentang kondisi perairan tersebut. Dapat digunakan sebagai indikator biologis karena adanya faktor preferensi habitatnya dan juga mobilitasnya yang relatif rendah sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi secara langsung oleh semua bahan yang masuk ke dalam lingkungan lahan perairan. Suatu perairan yang terlihat sehat akan menunjukkan jumlah individu yang seimbang dan hampir semua spesies yang ada. Sebaliknya, suatu perairan yang tercemar, penyebaran individunya tidak merata, cenderung terdapat spesies yang mendominasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Syakira Putri Wahyudi, NRP 25/2020-005, akan menjelaskan tentang perhitungan klasifikasi kualitas air berdasarkan nilai FBI. Metode FBI ini sendiri adalah Family Biotic Index yang merupakan metode perhitungan tingkat pencemaran suatu perairan dengan menggunakan indikator berupa keberadaan makroinvertebrata, yaitu invertebrata berukuran besar berdasarkan familinya, di mana rumusnya itu ada FBI sama dengan sigma XI dikali TI dibagi dengan N, di mana nilai XI-nya itu adalah jumlah individu yang ditemukan pada tiap family, dan TI-nya adalah nilai toleransi family, dan N-nya adalah jumlah organisme yang ditemukan dalam satu plot. Di bawah ini ada tabel dari Hilsenhoff di mana nilai FBI-nya itu semakin kecil akan menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Kualitas airnya itu sangat baik, berarti tingkat pencemarannya itu tidak terpolusi bahan organik. Next. Perkenalkan, saya Noel Ferustinan dengan NRP 25/2020-035. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis berdasarkan survei jumlah makroinvertebrata pada Waduk Batujai. Berdasarkan tabel di sebelah kiri ini, telah didapatkan beberapa spesies ya, dengan total jumlahnya itu sekitar 495. Nah, untuk analisisnya,
Yang pertama, makrofauna akuatik yang ada di Waduk Batujai memperlihatkan nilai Family Biotic Index atau FBI itu nilainya 4,73. Nah, nilai 4,73 ini apabila dalam rentang 4,26 sampai 5 itu tuh masuknya kategori baik. Nah, menurut Hilsenhoff tahun 1987 menyatakan bahwa kategori baik itu masih mungkin memiliki bentuk pencemaran dari polutan organik. Nah, polutan organik ini dari mana sih? Kalau di Waduk Batujai itu sendiri, itu ada 2 sumber. Yang pertama bisa dari pemukiman warga dan yang kedua itu, bisa berasal dari sisa pupuk, yang mana, sisa pupuk ini mengalir melalui saluran irigasi persawahan yang berada di sekitar Waduk Batujai. Nah, kemudian, dari 19 spesies yang ada pada tabel ini, ada satu spesies yang memiliki kelimpahan tertinggi, yaitu dari spesies Anisops bredini atau juga biasa disebut sebagai kumbang air. Sementara, spesies yang memiliki kelimpahan paling sedikit itu, ada dari spesies Orteum glaucum ya, Orteum glaucum, yang berjumlahnya ini jumlah individunya hanya 2 dan, Isnura sp yang jumlahnya ini juga hanya 2. Isnura sp1 yang jumlahnya hanya 2, sedangkan yang tadi Anisops bredini itu jumlahnya ada di 140. Nah, dari kesemua hewan ini ternyata film terbanyaknya itu berasal dari film Arthropoda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadifa, dari NRP 25/2020-017. Saya akan menjelaskan hasil analisis makroinvertebrata pada hulu sungai berantas dengan metode yang sama, yaitu metode FBI. Berikut adalah tabel jenis makroinvertebrata pada sungai berantas. Nah, di sini terdapat 3 jenis makroinvertebrata, yaitu Hydopsicidae, Perlidae, dan Leptoplebidae yang masuk dalam golongan EPT. EPT ini adalah kelompok biota air yang sensitif terhadap pencemaran. Selanjutnya ada Hydopsicidae dan Leptoplebidae yang merupakan kelompok pencernaan fungsional kolektor. Jadi, kelompok kolektor ini merupakan kelompok pengumpul yang berada di dasar sungai untuk mencari organisme yang organisme tersebut sudah mati atau partikel lain yang tersangkut pada batuan. Kelompok kolektor ini juga akan memakan partikel-partikel halus yang terbawa bersama aliran air. Sedangkan Perlidae itu termasuk dalam kelompok predator. Kalau kelompok predator ini merupakan organisme yang berenang di bawah air dan dalam tahap larva ataupun dewasa akan menjadi pemangsa bagi hewan lain. Selanjutnya ada beberapa famili makroinvertebrata yang ditemukan tersebut mengindikasikan bahwa air sungai yang berasal dari wilayah sumber air di Arboretum belum mengalami pencemaran. Hal itu dapat terjadi karena lokasi pengambilan sampelnya itu berada di hulu sungai, yang mana di wilayah hulu sungai itu tuh merupakan aliran langsung dari sumber mata airnya, sehingga belum terpapar oleh polutan yang berbahaya. Selanjutnya, nilai FBI hitung dengan metode FBI itu untuk sungai berantas adalah 3,05. Hal ini artinya kualitas air sangat baik atau tidak terpolusi bahan organik. Selain itu, pada jenis makroinvertebrata di sungai berantas juga terdapat Ephemera yang merupakan menyukai perairan yang jernih, sehingga bisa menjadikan indikasi bahwa sungai tersebut tuh masih alami dan belum terdegradasi. Selanjutnya.
Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari dua hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan nilai hasil Family Biotic Index atau FBI, nilai hulu Sungai Brantas adalah nilai FBI hulu Sungai Brantas adalah 3,05, sedangkan pada Watuk Batujai Lombok adalah 4,73. Hal ini dapat menandakan bahwa persebaran makro invertebrata di hulu Sungai Brantas lebih merata dan seimbang dibandingkan Waduk Batujai, karena Waduk Batujai itu didominasi oleh arthropoda. Nah, semakin merata persebaran spesies makroinvertebrata, maka semakin kecil juga nilai indeksnya dan semakin baik kualitas airnya karena nilai polusi tercemarnya bahan organiknya sedikit, seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.